Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua gimana kabarnya? Ya Allah lama banget ya. Aku udah nggak nyapa kalian. Mungkin kira-kira 1 bulan yang lalu kali ya aku bikin video yang itu tentang curhatan aku mungkin ya. Pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal menyapa kalian lagi, mungkin nggak dengan tema yang berat banget atau konten yang bikin kepala pusing, ya kan? Tapi aku di kesempatan kali ini tuh pengen lebih ke ibaratnya apa ya? Introspeksi diri atau mungkin bisa jadi sebuah istilah yang orang itu sekarang lagi banyak yang ngomongin ya, yaitu proses healing mungkin ya. Jadi aku di sini, oh ya sebelum sebelum aku bahas lebih lanjut tentang topik kita di pembahasan kali ini, aku pengen kalian ngingetin kalian buat jangan lupa subscribe channel YouTube ini, tentunya ada di ARH Channel, oke? Subscribe ARH Channel. Teman-teman, gimana ya ngomongnya? Aku pengen lebih ke apa ya, ngajak teman-teman sih buat bertanya ke diri kalian dulu, buat apa, semacam flashback atau mungkin juga introspeksi diri atau mungkin juga proses untuk merenung dulu. Kira-kira teman-teman tuh punya keinginan yang kayak gimana sih gitu? Mungkin dalam waktu 1 tahun atau mungkin dalam waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan, atau mungkin juga aku pengen nanya buat teman-teman tuh kira-kira pencapaian apa sih yang udah kalian dapetin selama ini? Mungkin kalian sudah, oh ini nih ada goals hidup aku yang udah tercapai, atau mungkin ada impian yang oh ini aku banget nih sampai akhirnya aku bisa dapetin ini dan akhirnya seneng banget, atau mungkin juga flashback yang pengalaman-pengalaman yang mungkin gak menyenangkan buat kalian. Nah, buat teman-teman yang pengen share pengalaman kalian yang flashback, yang mungkin punya impian tahun-tahun mendatang, boleh banget untuk komen di bawah ini cerita tentang pengalaman kalian yang seperti apa. Soalnya aku sih pengen bahas di topik kali ini tuh lebih ke introspeksi diri itu tadi. Jadi kayak bertanya ke diri aku sih, bertanya ke diri aku, bertanya ke teman-teman juga, apa sih yang kita inginkan dalam hidup ini gitu. Apa sih tujuan utama hidup kita? Apa sih impian utama kita gitu. Karena itu berhubungan dengan sikap kita atau mindset kita, yang mana kita tahu bahwa manusia itu kadang punya sifat yang gak pernah puas, ya kan? Manusia itu punya sifat yang dia itu selalu ingin lebih, lebih, dan lebih. Kadang dia udah ada di satu titik, ya kan? Dia udah ada di satu titik dan sudah melewati beberapa titik yang sebelumnya, itu pun dia masih gak puas gitu. Jadi dia udah melakukan atau dia udah dapetin pencapaian-pencapaian yang itu menjadi impian dia selama ini, dan ketika dia ada di titik yang sudah dia inginkan, dia nggak lihat pencapaian yang sebelumnya. Kadang seperti itu. Jadi manusia itu memang semacam kayak kodrat gitu ya, semacam kayak sebuah hal yang manusiawi banget ketika dia itu memang nggak pernah puas sama apa yang dia dapetin. Makanya aku di sini kayak semacam apa ya, kemarin itu ada pengalaman dari saudara aku sendiri, dari keluarga aku sendiri, yang mana dia punya anak, dia barusan aja bukan keguguran ya, baru melahirkan, kemudian ternyata Allah berkehendak lain sehingga akhirnya anaknya itu meninggal dunia. Jarak berapa jam ya, mungkin sekitar 5 jam kalau nggak salah. Setelah keluar, setelah dilahirkan, anaknya itu meninggal. Ya, dokter tidak menyebutkan secara pasti penyebabnya apa, karena memang dokter sendiri katanya juga tidak tahu penyebabnya apa. Karena selama ini ketika kontrol kehamilan itu lancar, semuanya lancar, bayinya sehat dan lain-lain. Jadi orang tuanya itu ya
apa ya, tenang, maksudnya alhamdulillah sehat, semoga nanti kalau pas lahir juga sehat. Tapi ternyata mungkin Allah punya rencana lain, Allah berkehendak lain, akhirnya anaknya itu ternyata harus berpulang ya, harus berpulang. Dan itu ya namanya juga kehilangan anak. Aku sebagai seorang ibu aja juga pasti nggak bisa apa ya, nggak bisa, belum sepenuhnya untuk bisa menerima takdir gitu. Jadi kadang masih serba kayak ya masih nangis, pasti sedih banget, kehilangan banget, namanya juga seorang anak. Cuma akhirnya dari situ aku belajar bahwa terkadang memang kita pasti punya sebuah impian, pasti kita punya sebuah keinginan, cita-cita. Cuma terkadang kita itu kan, yang seperti aku udah pernah bilang di video yang sebelumnya, kalau kita itu adalah manusia yang hanya diciptakan. Kita bukan manusia yang menciptakan gitu. Otomatis kalau kita diciptakan, kita harus ikut dong apa keinginan dari yang menciptakan kita gitu. Jadi kita nggak bisa untuk terlalu memaksakan keinginan kita, tujuan kita. Aku inginnya kayak gini, aku pengennya kayak gini. Padahal yang punya hidup, padahal yang menciptakan kita nggak seperti itu pengennya. Otomatis kita harus bisa ikut, kita harus bisa menerima, kita harus bisa pasrah atas apapun takdir dan ketentuan yang ditentukan oleh pencipta gitu, oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentunya. Nah, ini adalah sebuah apa ya, pijakan atau sebuah apa ya, semacam kayak wah, ini titik poin banget buat aku ya. Jadi pengalaman dari keluarga aku itu, terus kemudian pengalaman aku pribadi, itu aku semacam kayak tanya ke diri aku sendiri, apa sih Rin yang kamu inginkan dalam hidup ini gitu. Kadang kalau mikir kayak gitu tuh, toh kita ujung-ujungnya pasti mati ya kan. Kita pasti mati, manusia yang hidup pasti dia akan mati. Otomatis tujuan kita itu apa sih? Sekaya apapun kita, toh juga tetap kita akan mati. Setinggi apapun pendidikan kita, toh kita juga tetap akan mati, dan lain-lain. Cuma kalau mikirnya orientasinya udah kayak gitu kan, kita mungkin malas kerja, malas sekolah, malas ngapa-ngapain, toh juga nanti kita mati. Nggak gitu juga gitu loh. Cuma maksudnya adalah terkadang aku akhirnya mikir setelah banyak pengalaman yang dilalui, bahwa intinya adalah kita harus selalu bersyukur ya teman-teman. Karena manusia itu sekali lagi dia nggak pernah puas, dia akan terus ingin lebih dan lebih. Seperti aku pribadi, aku pun ibaratnya yang aku ceritain kemarin itu adalah aku sampai depresi banget ketika ada beberapa impian yang belum bisa aku dapetin, belum bisa aku raih. Itu aku kayak depresi banget, kayak menyalahkan Allah banget, Allah jahat banget sama aku dan lain-lain. Dan akhirnya aku lupa pencapaian yang sudah aku peroleh sampai di titik ini, hanya karena impian yang belum aku dapetin. Nah, otomatis aku kayak mikir, ya udahlah, hidup ini tuh kalau kita nggak berhenti, maksudnya berhenti itu adalah nggak mensyukuri apa yang sudah kita dapetin, otomatis kita akan merasa selalu kurang gitu. Kita otomatis akan merasa selalu ada di titik yang kita itu orang yang nggak beruntung. Dan itu adalah kesalahan yang harus kita hindari, kesalahan yang harus kita jauhi. Karena kayak misalnya pencapaian yang sudah aku lihat atau yang udah aku dapetin selama ini tuh kayak nggak ada artinya gitu loh. Dan otomatis kan aku kayak introspeksi ke diri aku itu kayak, Rin, kamu jahat banget sih. Kamu udah ada di posisi yang kayak gini, ya kan? Kamu dengan proses yang kayak gitu, kamu ada di posisi yang kayak gini. Masa kamu tetap nggak mau mensyukuri itu sih hanya karena impian-impian yang nggak kamu dapetin gitu? Apa sih yang kamu cari dalam hidup ini? Kalau misal nanti kamu mungkin studi S3 doktor gitu kan, kamu pasti nggak akan pernah puas lagi. Kamu pengennya jadi guru besar, jadi profesor. Ketika kamu udah bisa jadi profesor, ketika kamu udah jadi guru besar, kamu nggak puas lagi. Kamu pengennya gajinya naik, atau kamu pengen jadi pejabat pemerintah karena kamu merasa udah dokter, masa nggak aktif di pemerintahan atau di mana. Nggak puas lagi gitu. Dan mau sampai kapan kamu akan seperti itu gitu. Itu yang akhirnya menjadi titik balik buat aku, oh iya ya,
mau sampai kapan gitu? Kamu mau capek terus kayak gini? Kamu mau dibebanin hidup yang kayak gitu terus gitu? Dan itu salah satu yang aku kasih tahu ke saudara aku ya, bahwa bukan aku nggak ikut berduka cita, cuma aku kemarin juga sempat bilang bahwa memang ini semua mungkin adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jalan hidup yang memang kita nggak bisa untuk berbuat apa-apa selain hanya bisa menerima dan berlapang dada terhadap takdir itu gitu. Nah akhirnya aku bilang bahwa ya masih ada banyak hal yang harus disyukuri. Saudara aku itu udah keterima mungkin beberapa pencapaian, misalnya keterima PNS ya kan. Terus kemudian alhamdulillah juga sudah dikaruniai 1 orang anak. Terus kemudian masih ada pencapaian lain yang sudah diperoleh, dan itu tetap harus disyukuri. Terlepas dari perasaan sedih memang iya, dan aku nggak bisa menyalahkan itu dan nggak memungkiri itu ya kan. Itu otomatis sedih banget, cuma ada tetap yang harus disyukuri. Karena ketika kita, pengalaman aku, ketika kita terlalu menyalahkan, ketika kita terlalu nggak terima sama takdir Allah, itu kayak ke diri kita sendiri itu kayak rugi banget gitu. Aku pernah merasakan itu, kayak buat apa sih aku semarah ini sama Allah gitu. Toh Allah itu nggak akan rugi karena kita marah sama dia. Kalau kita marah, kita nggak terima sama takdir Allah, emang Allah bakal rugi apa gitu? Allah nggak akan pernah rugi, dan Allah nggak akan pernah merasa kehilangan kita. Justru kitalah yang akan merasa kehilangan banget gitu. Hidup kita itu akan jauh lebih kayak beban banget nggak sih, ketika kita itu terlalu memforsir diri kita, ketika kita itu terlalu berambisi, ketika kita terlalu marah ketika pencapaian itu nggak terpenuhi, otomatis kita itu bakal sakit sendiri gitu. Aku ngerasain banget itu. Jadi bener-bener kayak hidup itu kayak beban banget, kayak susah banget, kayak hari-hari itu kayak lemes, kayak hari-hari itu kayak banyak pikiran, hari-hari itu kayak berat banget, kayak udah nggak mau hidup gitu kan rasanya. Dan itu menyiksa diri aku gitu. Jadi akhirnya sekarang aku merasa kalau ya udah, aku sampai ada di titik nggak punya harapan atau nggak punya bayangan nanti masa depan aku akan seperti apa. Itu aku sampai sekarang akhirnya nggak punya itu gitu. Ya aku let it flow aja, kayak air mengalir aja. Nanti kalau mau dibawa kemana juga alhamdulillah, mau dibawa kemana juga alhamdulillah. Jadi sekarang itu adalah proses dimana aku berusaha untuk minta doanya itu bukan terus aku meminta untuk keinginan aku ini harus dikabulin, keinginan aku harus dikabulin. Dulu iya, jadi satu-satu itu dalam setiap doa itu aku ucapin gitu kan. Tapi sekarang itu aku hanya minta satu yang paling utama adalah, yang satu adalah titip anak-anakku. Semoga mereka jadi anak-anak yang solih-solihah gitu kan, anak-anak yang baik, anak-anak yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli dalam kebaikan, ahli Quran dan lain-lain. Tapi di satu sisi yang paling aku minta adalah sekarang kuatkan, sabarkan dan ikhlaskan hatiku dalam setiap menghadapi ujian dan takdir dari Allah. Itu maksudnya itu yang paling utama, itu yang paling utama yang selalu aku ucapin. Jadi aku udah gak minta muluk-muluk, ya Allah aku pengen ini, ya Allah aku pengen ini, tolong kabulin, tolong penuhi. Enggak, berikan yang terbaik aja, berikan yang manfaat, yang barokah, dan tolong kuatkan, sabarkan dan ikhlaskan hatiku menerima semua ujian, menerima semua takdir. Hidup tuh kayak merasa ya Allah bener-bener nikmat banget gitu, nikmat banget. Walaupun kadang mungkin masih muncul ya perasaan khawatir, perasaan susah, nanti gimana ya, nanti gimana, itu pasti ada. Kadang itu muncul kayak gitu, kadang nangis juga iya. Tapi terus akhirnya dalam hati itu kuat, sabar, ikhlas,
udah ikhlasin aja Rin, udah nggak usah dipikirin, let it flow aja, nanti Allah pasti ngasih yang terbaik. Kalau memang harus yang itu yang terjadi, ya mungkin itu yang terbaik menurut Allah. Kalau memang yang terjadi itu, ya pasti itu yang terbaik buat kita. Jadi kayak mikirnya itu benar-benar sekarang udah pasrah gitu. Ya Allah, kalau memang nanti takdirku harus seperti ini, ya saya terima. Kalau memang takdir aku seperti ini, ya saya terima gitu. Aku pernah baca itu ada sebuah quote, jangan pernah bilang andai dulu kayak gini, andai dulu kayak gini, andai dulu aku seperti ini, andai dulu aku melakukan ini. Itu adalah sebuah kata-kata yang ibaratnya itu tidak membangun ya. Jadi jangan pernah bilang seperti itu. Itu adalah sebuah skenario, itu adalah sebuah takdir yang memang mengharuskan kita untuk bisa menerima itu gitu. Jadi kita nggak bisa untuk memutar balikan waktu, kita nggak bisa merubah keadaan. Yang kita bisa adalah berusaha, dan yang kita bisa adalah memasrahkan segalanya. Yang penting kita sudah memberikan yang terbaik. Masalah hasil itu tugasnya Allah yang menentukan gitu. Jadi Allah udah benar-benar sekarang ada di titik itu. Jadi teman-teman, buat yang mungkin masih ada kegalauan atau mungkin sekarang masih ada proses yang mana kalian mungkin belum bisa menerima takdir atau menyalahkan keadaan gitu kan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jadi teman-teman itu bisa coba kasih space waktu deh buat teman-teman itu 1 hari mungkin, atau ya ketika kalian duduk sendiri atau mungkin ketika kalian ada di mana gitu kan, tanpa ada gangguan dari siapapun, coba deh merenung gitu, merenung terus kemudian berpikir apa sih yang kita inginkan gitu. Apa kalau kita sudah bisa dapetin keinginan itu, kita bakal berhenti atau kita akan bakal ingin yang lebih dan lebih gitu. Coba tanya ke diri kalian. Nanti kalian pasti akan mendapatkan jawaban, atau kalian nanti pasti akan berada di sebuah titik di mana oh ya, keinginanku memang itu, impianku memang itu. Cuma kalau nanti aku nggak berusaha untuk mensyukuri, kalau nanti aku nggak berusaha untuk memasrahkan segala sesuatunya, terlalu berambisi pada sesuatu, otomatis itu akan jadi penyakit buat diri kita. Nah itu adalah sebuah proses yang memang tidak mudah, tapi bisa kalian lakukan. Coba 1 hari atau 2 hari atau mungkin 3 hari, butuh proses yang lama nggak masalah, asalkan kalian ada introspeksi diri itu dulu. Karena kalau kalian mungkin nggak ada introspeksi diri, nggak ada merenung, nggak ada tanya pada diri kalian sendiri, kalian akan jadi orang yang serakah, kalian akan jadi orang yang lupa bahwa hidup ini tuh kadang nggak berjalan sesuai dengan kemauan kita loh. Kita bukan yang pengendali dari hidup kita sendiri loh gitu. Itu nanti kalian akan ada di fase yang seperti itu. Jadi ayo teman-teman, aku minta untuk teman-teman di sini bisa gabung, bisa share pengalaman kalian, dan aku berharap semoga video ini bisa memberikan impact yang positif buat teman-teman. Semoga teman-teman yang melihat ini tuh bisa semakin bangkit atau mungkin semakin termotivasi untuk berusaha yang terbaik, memberikan yang terbaik. Tapi habis itu udah ikhlaskan aja, pasrahkan aja, bener-bener pasrah. Ya Allah, pasrah banget, ikhlas banget, udah let it flow banget. Jalani hidup ini. Kalau memang nggak bisa dapetin, ya udah, memang bukan takdir kita, memang bukan rezeki kita gitu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, ARH Channel. Oke? Aku tunggu subscribe-nya, aku tunggu komen dari kalian, aku tunggu pengalaman kalian. Oke, sekian dari aku. Ketemu lagi di topik selanjutnya bersama aku, Arina Rahmatul Hidayah. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.